Baik, apa sih itu ekonomi manajerial? Halo, saya Rahmiani Paramida dengan NIM E32122022. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, mungkin ekonomi tidak asing lagi di telinga kalian. Sebagai kita mahasiswa agribisnis, kerap kali mendapatkan mata kuliah dengan judul ekonomi. Ekonomi mikro, makro, ekonomi agroindustri, ekonomi apapun itu. Tapi hari ini saya akan membahas ekonomi manajerial. Jadi, ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan manajerial sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer. Nah, ekonomi manajerial adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seorang manajer mengambil keputusan dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sedangkan ruang lingkup ekonomi manajerial sendiri terdiri dari teori permintaan dan penawaran, ada perilaku konsumen, teori biaya, teori produksi, peramalan dan perkiraan permintaan pasar, dan terakhir adalah penetapan harga. Kemudian tadi disinggung soal pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah memilih alternatif-alternatif dari dua atau beberapa alternatif lain. Nah, alternatif-alternatif tersebut salah, Cok. Nah, berbicara mengenai pengambilan keputusan tadi, pengambilan keputusan ialah memilih alternatif dari dua atau beberapa alternatif untuk menentukan arah tujuan yang ingin dicapai. Nah, alternatif-alternatif tersebut biasanya berupa kondisi fisik, usaha-usaha kecil, atau tempat berhimpun pemikiran, perasaan, dan pengetahuan dalam melaksanakan satu tindak. Nah, Tohiron menjelaskan ada 6 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Jadi, manajer harus mampu merumuskan atau mengetahui masalah apa sih yang sedang terjadi di perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data atau menganalisis data. Yang ketiga adalah membuat alternatif-alternatif kebijakan yang akan nantinya dipilih, yaitu yang keempat adalah memilih alternatif kebijakan. Jadi di antara beberapa alternatif yang sudah disediakan oleh si manajer harus mampu mengambil satu alternatif. Apakah alternatif tersebut akan berdampak positif atau negatif. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan keputusan. Jadi setelah dilaksanakan dan mungkin dampak dari alternatif tersebut yang dipilih oleh seorang manajer adalah negatif, manajer harus mampu memikirkan bagaimana cara mengatasi dampak negatif tersebut. Ada hal yang cocok untuk mengambil keputusan, yaitu menentukan bagaimana sih situasi atau kondisi dari masalah tersebut. Apakah masalah tersebut memungkinkan untuk mengambil keputusan secara individu, musyawarah, voting, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pengevaluasian atau pemantauan hasil pelaksanaan keputusan. Lanjut ke studi kasus. Jadi studi kasus yang saya ambil itu berjudul pengambilan keputusan penempatan karyawan di BMT Mentari KC Pekalongan. Nah, studi kasus ini ditulis oleh Eva Puspita Mailani. Nah, latar belakang masalah dari kasus ini adalah penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Itu menyebabkan kurang optimalnya kinerja karyawan tersebut. Nah, selaras dengan masalah ini, kemudian manajer BMT Mentari KC Pekalongan kembali mengambil keputusan dengan menyusun langkah-langkah. Yang pertama, merumuskan masalah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masalah mereka adalah kurang optimalnya kinerja karyawan disebabkan karena penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Kemudian mengumpulkan data untuk menemukan solusi. Mereka harus menganalisis data, kemudian melaksanakan keputusan dan pemantauan atau pengevaluasian hasil pelaksanaan keputusan. Nah, hal ini sejalan dengan yang saya jelaskan tadi, Tohiron yang menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Baik, yang terakhir adalah konsep manajemen bisnis. Jadi, konsep manajemen bisnis itu terdiri atas 4. Yang pertama adalah dalam segi planning atau perencanaan, kemudian yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yang ketiga adalah leading atau kepemimpinan, dan yang terakhir adalah controlling atau mengontrol. Nah, sekian dari saya. Semoga teman-teman tidak akan bingung ketika ditanya apa sih itu ekonomi manajerial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan begitu.